Welcome everybody back to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Saya Pascal Lotas, menyapa Anda dari Jepang, dan hari ini saya ditemani oleh Arthur Kachikian. Beliau adalah doktor ilmu politik dan rekan baik yang sudah pernah hadir di acara ini sebelumnya. Arthur, selamat datang kembali. Terima kasih sudah mengundang saya lagi, suatu kehormatan. Terima kasih sudah datang. Mungkin kita mulai dari wilayah asal Anda, Armenia, di Kaukasus Selatan. Hari ini tanggal 9 Maret, sudah 9 hari sejak pecahnya perang dengan Iran. Perang yang menurut saya benar-benar gila. Apa yang sedang terjadi di Armenia dan Azerbaijan, di kawasan Kaukasus Selatan? Bagaimana perkembangan wilayah itu saat ini? Baik, pertama-tama, izinkan saya mengatakan bahwa ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, meskipun kami berharap hal ini tidak akan terjadi. Memang ada beberapa kasus serupa sebelumnya, tetapi kami berharap yang satu ini bisa dihindari. Ini adalah perang yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, yang kini telah melanda seluruh kawasan, dengan potensi untuk menyebar lebih jauh lagi. Perang ini terjadi tepat di perbatasan Armenia dan Azerbaijan, dekat dengan Georgia. Dilaporkan, ada upaya untuk melibatkan Azerbaijan dan Turki dalam perang ini. Anda telah melihat sebuah drone jatuh di Nakhichevan di Azerbaijan, dan sebuah rudal yang kabarnya ditembakkan ke arah Turki. Lalu Iran mengatakan, kami tidak melakukannya, menyangkal tanggung jawab. Jadi tampaknya ada upaya untuk menyeret Turki dan Azerbaijan ke dalam konflik ini. Para pengungsi pertama mulai tiba di Armenia, meskipun tidak sebanyak yang saya kira akan ada. Hari ini ada laporan bahwa fasilitas nuklir pertama terkena serangan, dan sejauh ini belum ada kebocoran radiasi. Tapi itu juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Maksud saya, dari mana saya harus mulai? Ini adalah bencana di tingkat regional. Ini adalah bencana di tingkat global. Dengan izin Anda, kita bisa mulai dari kawasan. Lalu jika Anda mau, saya akan berbagi beberapa pemikiran yang lebih luas dengan Anda. Cukup beri saya arahan. Jadi pertama, ada beberapa skenario, bukan? Yang pertama adalah bahwa AS hanya berusaha menakut-nakuti Iran agar menyerah pada tuntutannya. Itu tidak terjadi. Skenario kedua adalah skenario Beograd, Yugoslavia, yaitu mereka akan mengebom Iran sampai Iran menyerah. Itu juga tidak terjadi. Lalu mereka mencoba skenario Suriah, atau bisa juga disebut skenario Libya, dalam arti yang berbeda, tapi mungkin lebih tepatnya Suriah, di mana setelah pengeboman awal, mereka mencoba menggunakan kelompok etnis minoritas untuk memicu perang etnis di Iran. Mereka berusaha memprovokasi perang saudara, tetapi itu tidak berhasil. Harapannya mungkin setelah pengeboman awal ini, pihak oposisi akan turun ke jalan. Itu pun tidak terjadi. Kemudian, menurut beberapa media Amerika, mereka mencoba menggunakan orang Kurdi, dan orang Kurdi menolak dengan bijak, karena mereka sudah 2 kali dimanfaatkan di Suriah, dan 2 kali pula ditinggalkan. Jadi mereka belajar dari pengalaman. Dan kemudian ada upaya untuk menyeret, apakah itu? Apakah kamu cukup yakin? Atau apakah S masih berusaha dengan pihak Kurdi untuk melibat mereka? Berita terbaru yang kamu miliki ada bahwa pihak Kurdi sebenarnya tidak terlalu antusias terhadap hal ini. Saya hanya bisa mengandalkan sumber terbuka, apa yang saya lihat di kanal-kanal Telegram, dan yang bisa saya lakukan hanyalah membandingkan apa yang dikatakan oleh berbagai pihak. Saya tahu bahwa media yang sangat berpengaruh di AS seperti CNN dan beberapa lainnya mengatakan bahwa AS bekerja sama dengan pihak Kurdi. Jadi bagian itu bisa dibilang mungkin benar. Ada beberapa laporan bahwa pihak Kurdi sudah menyeberangi perbatasan, tetapi kemudian hal itu dibantah oleh mereka. Lalu ada laporan bahwa mereka mencoba tetapi ditembaki dan dipukul mundur di Iran. Jadi sulit untuk mengatakan dengan pasti apa yang sedang terjadi. Tetapi sangat mungkin bahwa ada upaya untuk menggunakan pihak Kurdi, dan ini bukan pertama kalinya. Dan masuk akal jika Anda mencoba memanfaatkan kelompok etnis minoritas di Iran. Tentu saja ada minoritas lain,
ada minoritas Azeri yang berjumlah sekitar 15 juta orang di wilayah utara Iran, minoritas Baloch, dan minoritas Arab. Jadi jika tujuannya adalah untuk memecah belah Iran, peluangnya memang ada. Dan itu masuk akal, karena tampaknya kampanye udara, meskipun Iran berhasil merespons, kemungkinan besar tidak akan berhasil mengganti rezim di Iran. Ya, Anda bisa mengebom Teheran, Anda bisa mengkana seperti Gaza, Iran besaf, itu tidak akan mubis rezim. Pada akhirnya, kedua test itu boleh diimbrak dalam kebutuhan. At some point, both sides will find themselves in an impasse. What do? Let's say you destroyed all. Apa yang akan kamu lakukan? Misalnya kamu menghancurkan semua rudal balistik di Iran, menghancurkan semua drone, mengebom orang-orang ini sampai lenyap, membunuh 165 gadis berusia 10 tahun lagi. Benar-benar mengerikan. Lalu apa yang kamu lakukan setelah itu? Bagaimana kamu mengganti rezimnya? Nah, kamu harus menurunkan pasukan ke darat, seperti yang mereka katakan. Semoga saja tidak sampai sejauh itu, karena itu akan menjadi tindakan bunuh diri. Tapi, ada beberapa laporan, sebenarnya, beberapa pernyataan, bahwa AS tidak menutup kemungkinan itu. Mereka mencoba menggunakan pihak lain terlebih dahulu, Kurdi, mungkin juga Azeri. Sekarang karena itu tidak berhasil, mereka mungkin akan mempertimbangkan langkah ini, yang akan menjadi bencana total. Saya baru saja membaca dan menonton beberapa dokumenter, sekadar menyegarkan ingatan saya tentang perang di Irak dan perang di Afghanistan. Dan yang membuat saya heran adalah bahwa kita menolak untuk belajar. Kita menolak untuk belajar. Ketika Anda menginvasi sebuah negara, Anda mungkin berhasil menggulingkan pemerintahnya, mengubah struktur kekuasaan di negara itu. Tetapi kemudian, Anda harus memahami bahwa satu-satunya alasan rezim apapun yang Anda ciptakan bisa ada adalah karena Anda berada di sana. Jadi, apakah Anda akan tetap di sana tanpa batas waktu, mendukung arsitektur politik baru ini, lalu menanggung 4.000 korban jiwa di Irak dan 2.500 di Afghanistan, dan kemudian mundur karena Anda menyadari bahwa Anda tidak bisa berada di sana selamanya? Ada ketimpangan kepentingan, ketimpangan sumber daya, dan ketimpangan legitimasi. Jadi pada akhirnya, kamu akan terpaksa mundur, dan apapun yang telah kamu bangun akan runtuh secara spektakuler, seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan. Apa kamu akan mengulangi kesalahan yang sama di Iran? Dari yang saya pahami, negara itu jauh lebih besar, dan populasinya sangat besar. Bagaimana kamu akan mengendalikan negara ini? Apakah kamu akan melakukan hal yang sama lagi? Jadi Vietnam, Irak, dan Afghanistan belum cukup tragis. Serang sutigan ay chisi nangis. Sulit cuma untuk multiple. Another tragedy. It's very hard for me to understand. Hey, jeda singkat saja, karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar Surels di Substack, yaitu pascalotas.substack.com. Fondot buried itu deskripsi bang. Let's kang gafinya. I don't know, like I know people. Saya tidak tahu. Saya tahu orang-orang bilang itu adalah momen ketika Amerika Serikat kalah perang. Tapi saya terus bilang tidak. Mereka tidak kalah. Vietnam Selatan yang kalah dalam perang Vietnam. Republik Afghanistan, atau apapun namanya, yang kalah dalam perang Afghanistan. Dan Irak. Ya, Irak juga kalah dalam perang Irak. Dan bahkan sampai hari ini, pendapatan minyak mereka dikelola di New York. Pemerintahnya, maksud saya, parlemen, sudah beberapa kali meminta Amerika Serikat untuk pergi. Dan AS hanya bilang tidak. Mereka masih mengendalikan Irak. Mereka memiliki kendali logistik dan kendali udara atas Irak, dan secara tidak langsung, Israel. Jadi maksud saya juga Libya. Orang-orang terus bilang, oh, itu benar-benar bencana. People keep saying like, oh, it's a complete disaster. Yes, for the Libyans, but not for the Ya, Israelis. bagi rakyat Libya, tapi tidak bagi rakyat Israel. Tidak bagi rakyat Amerika. Bagi mereka, kamu tahu jika kekacauan adalah yang kamu inginkan, maka itu sebenarnya cukup berhasil. Dan menurut pandangan saya, strateginya
terutama strategi Israel di lingkungan terdekatnya, adalah menciptakan kekacauan besar-besaran, karena hal itu membantu mereka mengendalikan wilayah tersebut. Jadi jika kekacauan total adalah yang diinginkan AS dan Israel untuk Iran, maka kamu tahu, pemboman besar-besaran dalam Queenslow berupung-upung sivil yang normal. Itulah akan resepking. Tentu saja, itu mengintikan itu tag hajam. It is a saat in time itu meeting with Life and Kielitz tujuan tersebut. Ya, tapi pada akhirnya, Anda akan menanggung tanggung jawab politik dan moral. Jika memang ada hal seperti itu, atas apa yang telah Anda lakukan. Karena Anda telah menginvasi negara ini, Anda mengganggu dan mengubah keseimbangan politik di dalamnya. Dan sekarang, jika Anda menarik diri, Anda bertanggung jawab atas konsekuensinya. Taliban menang. Tidak, justru itu maksudnya. Kamu tidak. Berapa banyak orang Amerika yang digantung di pohon karena Afghanistan? Berapa banyak yang digantung karena Irak? Berapa banyak yang digantung karena Vietnam? Berapa banyak presiden yang dipenjara di Den Haag karena salah satu dari itu? Orang-orang ini tidak punya tanggung jawab. Mereka tidak akan pernah menanggung tanggung jawab. Ya, saya akan menanggapi hal itu dan kemudian berbagi sebuah pengamatan dengan Anda. 59.000 anak muda Amerika tewas di Vietnam. Dan kemudian, Presiden Carter mengatakan bahwa teori domino itu berlebihan. Itu adalah sebuah kejahatan. Lebih dari 1 juta orang Vietnam. 59 berita Naksrika, dari turun ke jalan untuk memprotes pemesiwahan. Maksud saya, ini benar-benar jahat. Tapi saya memang berpikir orang-orang ini memikirkan hal-hal dalam kerangka seperti itu. Tapi Arthur, mari kita lanjutkan dengan analisismu. Karena menurut saya, secara keseluruhan, poin bahwa ini bukan perang yang bisa dimenangkan itu benar sekali. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Ya, tapi untuk menutup pembicaraan, 2.500 orang Amerika tewas di Afghanistan dan 4.500 orang Amerika tewas di Irak. Belum lagi ratusan ribu orang yang terbunuh di kedua negara tersebut. Dan setidaknya 1,5 juta orang Vietnam yang tewas di Vietnam. Dan tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas hal ini. Saya setuju dengan Anda, ini adalah kejahatan. Ada pepatah Prancis yang mengatakan, jika Anda membunuh 1 orang, Anda masuk penjara. Jika Anda membunuh 50 orang, Anda pergi ke psikiater. Dan jika Anda membunuh 1 juta orang, Anda menjadi pahlawan dan didirikan patung untuk menghormati Anda. Jadi mengapa Amerika Serikat akan terjebak dalam perangkap yang sama? Mengapa mereka melakukan hal yang sama? Rupanya, pertama, ada nada keagamaan yang sangat berbahaya datang dari Washington. Orang-orang berbicara dalam konteks Alkitab, Armageddon, dan kedatangan kembali Yesus Kristus. Maksud saya, ini sangat berbahaya. Kita memiliki seorang pemimpin, sebuah kelompok yang memimpin negara terkuat di dunia, sebuah kekuatan nuklir, sebuah adidaya, dan mereka berbicara dalam istilah perang agama, seperti jihad Kristen atau perang salib. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kita akan memiliki Raymond dari Toulouse berikutnya, atau Guillaume dari Bouillon, atau Richard si hati singa? Maksud saya, Peter Hegseth. Dia berbicara seperti anak muda. Kamu tahu, orang hebat dengan karier yang sangat terhormat, tapi dia terdengar seperti remaja yang menikmati besi bertangkis. Maksud saya, ini cukup berbahaya untuk membingkainya dalam konteks perang agama. Yang ingin saya katakan, Pascal, adalah bahwa apa yang kita saksikan sekarang adalah sebuah gempa bumi. Ini adalah gempa bumi internasional dengan skala global. Ini adalah akhir dari hukum internasional, legitimasi internasional, opini publik internasional, organisasi internasional, sistem PBB, tatanan dunia pas 1945. Sebenarnya, ini adalah akhir dari segala bentuk tatanan dunia. Ini adalah akhir dari seluruh gagasan tentang keseimbangan, keamanan bersama Eropa, konferensi keamanan dan kerjasama di Eropa. Ini adalah akhir dari seluruh arsitektur pengendalian senjata. Kita pada dasar, ya, kamu tahu, START tidak diperbarui.
We pretty much, START was not renewed. We pretty much now only have the comprehensive. Sekarang kita praktis hanya memiliki traktat pelarangan uji coba nuklir komprehensif, yang kurang lebih masih dihormati. Rezim non-proliferasi sedang menuju kehancuran. Traktat INF hilang. Traktat ABM hilang. Pasukan konvensional di Eropa hilang. Open Skies hilang. Apakah aku melupakan sesuatu? Pasti ada yang lain. Semua perjanjian ini telah lenyap begitu saja. Seluruh sistem pengendalian senjata telah runtuh. Seluruh filosofi paeman mod Armenian, kompromi, dan keseimbangan, sirna. Setiap banyak segala perhitni dua sosialis liberal, mimpi. Inilah akhir dari liberalisme. Dream. This is the end of liberalism. For the last 400 years. Selama 400 tahun terakhir, para penulis Inggris, Prancis, Belanda, Amerika, dan lainnya telah mengatakan kepada kita bahwa kondisi ideal bagi masyarakat manusia adalah demokrasi liberal, bahwa negara-negara demokratis hidup damai satu sama lain. Mereka tidak saling menyerang. Dan itu adalah bentuk ideal, baik untuk politik internal maupun eksternal. Dimulai dari Thomas Hobbes, John Locke, John Stuart Mill, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, Voltaire, semua tokoh ini kini menjadi tidak relevan. Kita telah mundur 400 tahun pemikiran liberal. Anda memiliki sebuah demokrasi terkemuka yang berperilaku seperti ini selama 25 tahun terakhir. Orang-orang berkata kepada saya, Arthur, kamu melebih-lebihkan. Itu hanya satu orang. Bukan satu orang. Inggris dan Prancis ikut bergabung. Kita memiliki sekretaris jenderal NATO yang mengatakan, kita ada aliansi negara demokrasi, kita tebung dan lain. We're an alliance of democracies. We're going to join this war. You have the US. Kita menyusui seorang kansler Jerman yang secara hadiah di kantor Oval menepuk punches dan katakan henai meta kersenusakran wendath emis tahun ini. No, we are with you in this one. Yes, so Mr. Fukuyama can go back to the. Ya, jadi Tuan Fukuyama bisa kembali ke tahun 90-an dan menulis bukunya lagi. Ini adalah akhir, tapi bukan akhir dari sejarah. Ini adalah akhir dari demokrasi liberal. Ini adalah akhir dari demokrasi liberal barat, karena semua yang kita ketahui tentangnya sudah lenyap. Pers bebas, selesai. Kekuatan opini publik, hilang. Nilai-nilai liberal, bicara tentang nilai-nilai liberal, membunuh 1/5 anak, dan bahkan tidak membicarakannya, lenyap. Ketergantungan ekonomi, batasan institusional, semua elemen teori liberal ini runtuh. Dan sekarang kita berjalan di antara kuburan tatanan dunia dan cita-cita. Cita-cita tentang bagaimana mencegah perang. Inilah yang telah dipikirkan umat manusia sejak dahulu kala. Kamu tahu kalau kita kembali apa itu? Abad ke-12 SM, perjanjian pertama antara Ramses II dan bangsa Het. Aku selalu lupa namanya. Pokoknya, itu terjadi pada abad ke-13 SM. Jika kita naik mesin waktu seperti Austin Powers dan kembali ke abad ke-13 SM, lalu mereka bertanya kepada kita, wahai orang-orang dari masa depan, kami ingin tahu bagaimana cara menghindari perang. Katakanlah kepada kami. Kita akan menjawab, tahukah kalian, kami sama sekali tidak belajar apapun. Dalam ribuan tahun sejarah manusia, kami benar-benar tidak punya apa-apa. Sekarang kita sedang berjalan di antara kuburan tatanan dunia. Kita baru saja memiliki makam baru, yaitu MAGA, Make America Great Again. Ternyata itu hanyalah tipuan. Tepat di sebelahnya, ada George Bush Small dengan tatanan dunia baru. Beberapa langkah lagi, ada Mikhail Gorbachev dengan pemikiran barunya. Few steps away, we have Mikhail Gorbachev with his new thinking. A couple of steps away, we have another tomb for Woodrow Wilson. Beberapa langkah dari sini, kita memiliki makam lain untuk Woodrow Wilson dengan Liga Bangsa-Bangsanya. Di sebelahnya ada konser Eropa dari abad ke-19 yang telah runtuh. Lalu ada makam Immanuel Kant dengan perdamaian abadinya. Dan kemudian puluhan bahkan lusinan makam lainnya. Kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Semua pemikir liberal, Jeremy Bentham, Majelis Eropa, Saint-Simon, Abbé de Saint-Pierre, Adipati Sully, Federasi Eropa, Dewan Eropa, Gabang-Hebang Siapa. Semua itu telah dan kagasa, kemudian menjadi bersama kontribusi segapan ring. Semua itu runtuh. Sekarang telah diopero semua. It has fallen apart. This is a huge cemetery now. Namun, hal yang perlu dipahami adalah bahwa sistem itu dihancurkan oleh kaum liberal sendiri. Sistem itu dihancurkan oleh para penganut jenis sistem seperti ini. Maksud saya, lihat saja negara Anda sendiri, Armenia.
Lihat bagaimana Uni Eropa memperlakukan Anda. Orang-orang yang mengaku ingin membela demokrasi justru mendukung gerakan politik otoriter paling terang-terangan, selama gerakan-gerakan itu sesuai dengan kerangka geopolitik umum mereka. Well, yes, of course. We have our new dictator. Ya, tentu saja. Kita punya diktator baru, Saddam Hussein baru kita, yang menangkap anggota gereja kita, para rohaniwan, oposisi, dan jurnalis. Dan dia didukung oleh Eropa. Apakah Prancis, atau Inggris, atau Jerman akan menoleransi seorang pengacara dijatuhkan ke tanah di depan gedung pengadilan hanya karena dia menulis sesuatu di Facebook? Apakah mereka akan menoleransi Uskup Agung Canterbury dikejar dan dijerat dengan tuntutan pidana? Atau ada Uskup Agung di Prancis atau Jerman yang ditangkap hanya karena tidak sependapat dengan pemerintah? Kemunafikan seperti ini sungguh sulit diterima. Inilah standar ganda itu. Aku seorang liberal sejati. Double standards. I'm a big liberal. You know this. I believe in this. I told you when I was a teenager in the US. Saya percaya akan hal ini. Saya sudah bilang, ketika saya masih remaja di Uni Soviet, saya sering menggunakan radio gelombang pendek tua milik nenek saya pada malam hari. Saya akan bangun pukul 2 pagi untuk mendengarkan, kamu tahu, Radio Free Europe, atau Radio Liberty, atau BBC. Saya sangat pro-barat, pro-liberal. Dan bagi saya, menyadari bahwa semua yang saya yakini ternyata hanyalah tipuan, itu cukup menyakitkan. Karena segala sesuatu yang sekarang kita sebut demokrasi, pada dasarnya telah berubah menjadi seni memanipulasi opini publik melalui media sosial. Dan dalam demokrasi, kamu bisa melihat bahwa pemerintah, alih-alih bertanggung jawab kepada para pemilihnya, justru bertanggung jawab kepada para pelobi, kelompok kepentingan pribadi, dan para donatur. Ini adalah korupsi total terhadap demokrasi. It's a complete corruption of democracy. Saya harus mengatakan, yang kita bicarakan adalah demokrasi parlementer. Agak mudah untuk menangkap versi elitis dari kapitalisme daripada benar-benar memberdayakan rakyat banyak. Dan saya harus mengatakan, jika Anda pergi ke Swiss dan melihat bagaimana proses politik bekerja di sana, kita masih memiliki lebih banyak dari impian liberal itu yang tetap hidup. Meskipun, saya harus mengatakan, dikemas dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Namun, demokrasi parlementer pada akhirnya justru dikuasai oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu, yang semuanya tunduk pada kerangka kapitalis tertentu. Yes, it's the English model, going back to the model parliament. Ya, itu adalah model Inggris, yang berakar pada parlemen model abad ke-13. Sayangnya, tampaknya telah mengalami korupsi. Dan Anda tentu saja berasal dari negara Jean-Jacques Rousseau yang percaya pada referendum langsung dan volonté générale. Tentu saja, itu adalah model yang berbeda. Namun kita benar-benar harus memikirkan kembali cara kita mengatur diri kita sendiri, karena demokrasi telah lenyap. Lingimod membarisasi the kemasawadzu. Rana pukulan moral yang sangat besar terhadap semua cita-cita Yusimaset jung selama 400 tahun terakhir. That we have been cherishing for the last 400 years. Benar, meskipun masalahnya adalah, cita-cita ini tidak pernah diterapkan secara universal, bukan? Maksud saya, perempuan sebenarnya tidak benar-benar menjadi bagian dari itu sejak awal. Dan jangan lupa bahwa negara demokrasi terkemuka di dunia, Amerika Serikat, dibangun di atas kuburan seluruh peradaban di benua Amerika Utara, bukan? Genosida terhadap penduduk asli Amerika merupakan prasyarat bagi keberadaan Amerika Serikat modern. Jadi, sejak awal itu bukan proyek untuk semua orang. Itu selalu merupakan proyek untuk sekelompok orang. Dan kemudian diskusinya selalu, apakah ini seharusnya berlaku untuk minoritas ini atau itu atau tidak? Dan sekarang kita kembali ke titik itu lagi, bukan? Tapi kemudian itu menjadi proyek untuk semua orang. Karena negara-negara demokrasi memutuskan bahwa mereka harus menyebarkan demokrasi. Karena teori perdamaian demokratis mengatakan bahwa negara-negara demokrasi tidak saling berperang. Lihatlah apa yang terjadi sekarang. Jadi, jika kamu ingin hidup di dunia yang damai, kamu harus memulai perang untuk mencegah perang. Kamu harus mulai berjuang untuk memaksakan sistem demokrasi kamu pada negara lain. Dan kemudian kamu akan hidup dalam damai. Dan ini juga merupakan tragedi besar bagi kebijakan luar negeri Amerika. Karena AS, Republik Perawan yang didirikan 300 tahun lalu, percaya bahwa
ia memiliki jalannya sendiri. Para pendiri Amerika Serikat percaya, seperti yang kamu tahu, bahwa AS tidak boleh terlibat dalam cara-cara lama Eropa yang jahat, perang-perang lama di Eropa. Kita sebaiknya menjauh dari hal itu. Tidak ada aliansi yang membelit. Kita punya misi baru. Misi kita adalah demokrasi dan pencarian kebahagiaan, kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan. Dan sekarang Amerika Serikat bertingkah seperti setiap kekaisaran sebelumnya. Sangat membuat frustrasi melihat pemimpin Amerika Serikat. Maksud saya, ini adalah negara yang pernah memiliki John Kennedy, Franklin Delano Roosevelt, dan boleh saya katakan Ronald Reagan. Tentu saja audiens Anda akan menyerang saya. Tapi, negara yang telah melahirkan para pemimpin seperti mereka, sekarang kita memiliki seseorang yang bertingkah seperti Kaisar Romawi. Dia menghukum negara-negara yang tidak sependapat dengannya. Perdana Menteri Spanyol, salut untuknya. Dia punya keberanian untuk berkata, kami tidak akan ikut serta dalam hal ini, dan kami tidak menyetujuinya. Kita sudah belajar dari kesalahan. Lalu Kaisar Dunia memberitahunya bahwa dia akan dihukum karenanya. Kapan ini terjadi? Maksud saya, bayangkan jika Rusia bertindak seperti ini, atau Tiongkok bertindak seperti ini. Christiane Amanpour, Anderson Cooper, dan Piers Morgan dari BBC, mereka pasti akan berbusa-busa mulutnya. Mereka akan membicarakannya begitu banyak sampai busa keluar dari mulut mereka seperti mesin pencuci piring. Jika kamu menggunakan deterjen biasa, aku pernah melakukannya sekali, jangan lakukan karena busanya keluar sangat banyak. Mereka akan berbusa-busa mulutnya jika negara lain berbicara seperti ini. Sekarang kita punya pemimpin Amerika Serikat yang berbicara seolah-olah dia adalah Kaisar Romawi suci, berbicara atas nama dunia dan mengutip Alkitab, menyebut-nyebut Armageddon. Apakah kamu mengerti di mana posisi kita sekarang? Apakah dekat tunai meziman sendiri? Ya, kelompoknya itu melakukannya. Setidak akin dia sendiri semangwin. Midasizi frang selesai. Saya tahu kelompoknya memang begitu, dan saya baru saja membuat acara tentang hal itu minggu lalu. Sebenarnya, pembicaraan terakhir dengan Pascal Lotas juga membahas hal yang sama. Maksud saya menakutkan sekali melihat betapa banyak kaum evangelis yang menduduki posisi kepemimpinan di sekitarnya, dan juga di militer, dari atas sampai bawah, mereka masih ada di sana. Dan orang-orang ini memandang perang ini sebagai perang suci. Itu menjelaskan mengapa perang ini tampak benar-benar gila, karena memang begitu. Karena perang ini memang dirancang untuk menjadi gila. Tapi hal semacam itu justru membuat semuanya terasa lebih menakutkan, karena kita bahkan tidak bisa mendekatinya dengan analisis rasionalis seperti, kamu tahu, gagasan Clausewitz, bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Tidak, ini benar-benar tidak masuk akal, terutama mengingat pengalaman di Afghanistan, Irak, dan bahkan Vietnam. Ribuan dan ribuan anak muda Amerika, pria dan wanita muda Amerika, harus mati karena keputusan-keputusan yang sangat tidak bijaksana ini. Saat saya mempelajari sejarah Irak dan Afghanistan, saya menonton beberapa film dokumenter. Yang membuat saya heran adalah bahwa orang-orang yang membuat keputusan di ibu kota mereka, ribuan mil jauhnya, sama sekali tidak tahu. Mereka tidak punya sedikit pun gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Keterputusan antara para pengambil keputusan dan orang-orang yang benar-benar berada dalam situasi, orang-orang yang hidup dalam situasi tersebut, seperti yang dikatakan dalam bahasa Prancis. Mereka tahu, tetapi mereka tidak mampu menyampaikan informasi itu ke pusat pengambilan keputusan. Dan pusat pengambilan keputusan beroperasi berdasarkan asumsi yang keliru, bias pribadi, dan opini pribadi. Maksud saya, lihat saja seluruh gagasan tentang kontra pemberontakan, memenangkan hati dan pikiran di Afghanistan dan Irak. Benar-benar bencana. Namun para pengambil keputusan tidak tahu, atau mungkin mereka tahu tetapi memilih untuk tidak mempercayainya. Atau ambil contoh gagasan untuk masuk ke suatu negara dan menghancurkan seluruh sistem politiknya. Maksud saya, ini tidak sulit. Jika saya masuk ke rumah seseorang dan menghancurkan dindingnya, saya harus menopang atapnya. Kalau tidak, atap itu akan runtuh.
like I have to hold up the roof, otherwise it's going to come down. And then people are going to ask me, Arthur, how long are you planning to stay here? Lalu orang-orang akan bertanya kepada saya, Arthur, berapa lama kamu berencana tinggal di sini? Apakah kamu akan bertahan selama 1 jam, 1 hari, 20 tahun? Maksud saya, apakah kamu yakin akan tetap di sini dan mempertahankan sistem ini? Karena ketika kamu menarik diri, sebenarnya sangat-sangat sederhana. Sistem yang kamu ciptakan melalui intervensi militer hanya ada karena kamu adalah bagian darinya. Kamu telah menjadi bagian darinya. Jadi konfigurasi kekuasaan telah berubah karena intervensimu. Oleh karena itu, saat kamu menarik diri, semuanya akan runtuh karena sistem itu hanya ada berkat kehadiranmu. Lalu kamu akan melihat tentara Afghanistan hancur karena korupsi dan semua tentara bayangan itu. Because of corruption and all these ghost soldiers, and then you're going to have a civil war in Iraq between the Lalu akan terjadi perang saudara di Irak antara Syiah dan Sunni. Apakah itu sulit? Apakah rumit membayangkannya? Tidak rumit. Aku mulai terdengar seperti Julia Roberts dalam Erin Brockovich. Ini tidak rumit. Kamu masuk ke sana dan menghancurkan sebuah masyarakat. Dan kemudian kamu tidak berencana untuk tetap di sana. Karena ada ketimpangan kepentingan, ketimpangan sumber daya, dan ketimpangan legitimasi. Rakyat Afghanistan dan Irak tidak harus memandangmu dengan cara yang semakin vishomi mereg Taliban, Syiah, dan Sunni. Karisma azan itu. Seberapa sulit misalnya? You have to understand it. How difficult is it to understand it? Of course, but I mean, honestly, Tentu saja, tapi maksud saya sejujurnya, saya pikir mereka memahaminya. Lindsey Graham dan yang lainnya, mereka tahu itu, tapi mereka tidak peduli, karena semuanya baik-baik saja, tidak apa-apa. Lagi pula, mereka menghasilkan banyak uang. Mereka aman di antara 2 samudra besar dan luas. Mereka seaman, senyaman, dan sebahagia mungkin, dan semuanya berjalan, menghasilkan uang bagi mereka dan semua orang lainnya. Maksud saya, bagi mereka, hidup semakin lama, semakin baik. Jay's Linthweismuth, Dupe memory sim sko in the brawly. Davis ke memorau penyu jurasim terdepresi kita terisnei. Dan mereka benar berkala. Oikor imat like me durava hidup. Haf painai. Ha. Because that's freedom. And so on. So it works, and it works because it works. It's like Jadi sistem itu berfungsi, dan berfungsi karena memang berfungsi. Ini seperti evolusi, bukan karena evolusi ingin membawa kita ke suatu tempat, atau karena ingin menciptakan manusia. Manusia ada karena begitulah hasil akhirnya, dan itu bekerja bagi mereka. Jadi sistem peperangan yang dibangun oleh Amerika Serikat, dan Eropa merupakan bagian penting darinya, terintegrasi di dalamnya, itu berfungsi. Jadi satu-satunya pertanyaan adalah, apakah sistem ini akan terus berfungsi sampai terjadinya peristiwa angsa hitam ketika rudal nuklir itu diluncurkan dan semuanya berhenti berfungsi? Tapi saat itu, it will stop working, but at that point it will be too far. Well, yes. And as to your last point, Ya, benar. Dan mengenai poin terakhir Anda, yang kita lihat adalah berakhirnya rezim non-proliferasi. Karena sekarang banyak negara akan menggaruk kepala dan berkata, "Yah, sepertinya satu-satunya cara untuk aman." Ngomong-ngomong, ada negosiasi yang sedang berlangsung ketika serangan itu terjadi. Jadi bahkan negosiasi pun tidak bisa dipercaya. Ali Khamenei sedang berada di kantornya bersama cucunya, yang saya dengar berusia sekitar 1 tahun, bersama keluarganya, dan mereka membunuhnya saat negosiasi sedang berlangsung untuk kedua kalinya. Jadi bagaimana Anda bisa mempercayai hal ini? Sekarang banyak negara akan berkata, Anda tahu, satu-satunya cara untuk benar-benar aman adalah memiliki senjata nuklir, meniru Korea Utara, mengikuti model Korea Utara. North Korea to follow the North Korean model. North Korea has been vindicated on Korea Utara telah terbukti benar dalam segala hal. Maksud saya, siapa yang akan menyangka bahwa kita semua akan menundukkan kepala di hadapan kebijaksanaan dan penalaran yang lebih unggul dari Korea Utara? Karena mereka benar-benar tepat. Jelas, satu-satunya hal yang mencegah Amerika menyerangmu, jika kamu tidak sejalan dengan mereka, adalah senjata nuklir. on one page with them is nuclear weapons. But that also has its downsides, drawbacks. It has Namun, hal itu juga memiliki sisi negatif, kelemahannya sendiri. Kelemahan yang sangat serius, karena kemudian negara-negara lain akan mulai memperoleh senjata nuklir. Jika Iran menjadi negara nuklir, kemungkinan besar Arab Saudi, Turki, dan Mesir akan mengikuti langkah yang sama. Senjata nuklir akan mulai menyebar di kawasan tersebut. Sekarang, kita melihat Macron mengatakan
bahwa ia akan meningkatkan kemampuan nuklirnya, bahkan tanpa menyebutkan berapa banyak hulu ledak yang dimilikinya. Jadi sekarang, perjanjian non-proliferasi nuklir seolah tidak berlaku lagi. Saya baru saja menyebutkan daftar panjang perjanjian yang sudah diabaikan. Ini salah satunya. Jadi, dan apa bahayanya hal itu? Profesor saya yang luar biasa, salah satu pengajar terbaik yang pernah saya miliki di AS. Ngomong-ngomong, AS memiliki beberapa pakar hubungan internasional terbaik di dunia. Saya sangat mengagumi mereka. Tamte berthmaha et jitas sassuanya berth. Tis kami hicu serang palin temuan pama. Why is there such a mismatch? We talked about this the first time between the expertise of the IR community Antara keahlian komunitas hubungan internasional di AS dan kebijakan luar negeri pemerintahnya, aku tidak akan pernah mengerti hal ini. Bagaimanapun, dia menghitung lebih dari 160 kasus, seingatku. Mungkin aku salah soal jumlahnya, tapi ada lebih dari 100 kasus perang nuklir yang nyaris terjadi secara tidak sengaja. Situasi di mana perang nuklir bisa saja terjadi selama perang dingin. Kesalahan komputer, kesalahan manusia, seekor beruang memanjat pagar di Minnesota yang membuat pembom nuklir lepas landas karena kabelnya tersambung dengan cara yang salah. Sinyal dikirim seolah-olah AS sedang diserang. Sebuah kaset dimasukkan ke komputer berisi simulasi permainan nuklir yang disangka sebagai serangan sungguhan. Sebuah rudal Norwegia diluncurkan ke atmosfer, rudal ilmiah, yang oleh radar Rusia disangka sebagai peluncuran nuklir. Suksuit Tuawanambau des Tatsens de Forki, adis kebetspat serangan nuklir Soviet. that was taken for a Soviet nuclear attack. There are over 100 cases. Multiply this by Ada lebih dari 100 kasus. Kalikan itu dengan jumlah negara yang akan terlibat. Pertimbangkan fakta bahwa mereka mungkin tidak memiliki perlindungan organisasi yang sempurna, atau bahkan mendekati sempurna, seperti yang dimiliki Uni Soviet dan AS selama Perang Dingin. Lalu pertimbangkan bahwa waktu tempuh peluncuran mereka sekarang akan jauh lebih singkat, karena wilayahnya lebih berdekatan. Selama Perang Dingin, sejauh yang saya pahami, waktu tempuhnya antara 15 hingga 20, mungkin 25 menit. Sekarang, Anda beruntung jika mendapat 3 menit, karena negara-negara ini akan sangat berdekatan. Sekarang, kita memiliki rudal supersonik. Sekarang kita memiliki sistem pertahanan rudal tertentu yang mungkin memberi salah satu pihak ilusi bahwa mereka bisa meluncurkan serangan pertama tanpa konsekuensi. Jadi, ini bukanlah stabilitas seperti pada masa Perang Dingin. It's doing some masih stabil. This is extremely unstable situation. If nuclear weapons start spreading, do you people Jika senjata nuklir mulai menyebar, apakah kalian mengerti apa yang sedang kalian lakukan? Ini adalah gempa bumi internasional. Ini adalah gempa bumi internasional. Oh, kita belum membicarakan satu detail kecil. Kita sedang menyingkirkan seluruh situasi pasca 1945, sistem internasional, lembaga-lembaga internasional. Kita memiliki Presiden AS yang melewati Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya pikir ada lebih dari 30 organisasi yang terkait dengan PBB, dan sekarang AS menarik diri dari organisasi-organisasi tersebut. Jadi ini adalah gempa bumi, dan segala sesuatu yang kita miliki dan kita ketahui tentang hubungan internasional telah runtuh. Dan kemudian, mengenai poinmu yang lain, apakah ini perang dunia? Nah, mari kita pikirkan ini dengan tenang, karena semua orang mengatakan perang dunia, perang dunia. Apa itu perang dunia? World War. What is a world war? It's a war where most or all great powers are Ini adalah perang di mana sebagian besar atau semua kekuatan besar terlibat, terjadi di lebih dari satu benua atau di lebih dari satu wilayah utama dunia. Jadi sebenarnya, jika kita melihat apa yang terjadi sekarang di Ukraina, ini seperti angka-angka dari Perang Dunia Moor. Ini adalah tragedi besar. Lebih dari 1 juta anak muda Ukraina, Rusia, dan lainnya, anak-anak laki-laki dari berbagai kebangsaan, sekarang telah tewas. Ini adalah kejahatan. Ini adalah kejahatan. Ini adalah masalah yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai dalam jaringan keamanan bersama di Eropa, dengan memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina, menjamin wilayah Ukraina, dan mencapai pemahaman dengan Rusia yang tidak mengancam keamanan Rusia. Apa tugasmu? Kalian kuliah untuk tujuan apa? job. You people go to college for what purpose? You call yourselves diplomats. This is your job. Kalian menyebut diri kalian diplomat. Ini pekerjaan kalian untuk menegosiasikan perbedaan sebelum 1,5 juta anak muda terbunuh. Ini pekerjaan kalian, dan kalian gagal melakukannya. Jadi sekarang ada perang di Ukraina.
kita punya perang di Timur Tengah. Kita punya, kalian tahu beberapa tanda-tanda tertentu yang muncul dari Tiongkok, dengan mengacu pada Jepang, dengan mengacu pada Taiwan. Yang kita butuhkan sekarang hanyalah Tiongkok terlibat. Begitu Tiongkok terlibat, hampir semua kekuatan besar akan terlibat dalam perang yang terjadi di lebih dari satu wilayah. Satu-satunya hal yang mencegah perang besar-besaran adalah penangkal nuklir. Itulah sebabnya, kita mungkin akan menghadapi bentuk perang dunia perantara. Artinya perang akan terjadi di wilayah pinggiran antara kekuatan-kekuatan besar. Meskipun suatu hari nanti mereka mungkin mencoba melakukan sesuatu seperti yang terjadi, menurut saya, tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu, ketika pasukan Ukraina menyerang salah satu komponen dari triad nuklir Rusia, rupanya hal itu membuat pihak Rusia sangat-sangat marah, karena ini adalah jenis tindakan yang bisa memicu perang nuklir. Jadi kita sedang berjalan di tepi jurang, Pascal. Dan saya heran dengan jenis pemimpin yang kita miliki. Kita sudah membicarakan hal ini dalam wawancara pertama kita. Tingkat kepemimpinan di dunia. Lupakan saja. Anda tidak bisa membandingkan orang-orang ini dengan mereka yang memimpin dunia selama Perang Dingin. Maksud saya sudah menyebut beberapa nama. Mungkin kita harus menggali kembali Khrushchev dan John Kennedy. Dan mereka bisa mengajarkan kita lagi pelajaran dari krisis rudal Kuba. Karena tampaknya kita sudah benar-benar melupakannya. Ini momen yang begitu aneh. Juga aneh melihat bagaimana jika Amerika Serikat menjadi kacau dengan Donald Trump, Eropa mengikutinya. Seperti bagaimana bisa ya? Karena saya pikir salah satu kesalahan yang kita buat adalah berpikir dalam kerangka kebaikan nasional. Kita masih terlalu terikat pada gagasan ini. Mungkin juga paradigma realis, bahwa negara melakukan apa yang terbaik, apa yang menjadi kepentingannya, dan seterusnya. Mereka menimbang pilihan, lalu muncul sustainment atau lindung nilai, dan bla bla bla. Semua hal indah yang telah kita kembangkan dalam hubungan internasional untuk memperbaiki domat dan buat simisa, yang menjadi dasar spek tersebut. Mungkin mereka juga sempat kembali sedikit ke Roma setiap kali kehabisan kasus pada abad ke-19. Tapi masalahnya, sistemnya tidak bekerja seperti itu. Kamu tidak bisa memahami tindakan Amerika Serikat jika tidak melihat kepentingan Israel dan keterkaitan antara kedua sistem ini. Ini bukan satu negara dengan dua sistem. Ini dua negara dengan satu sistem, karena pengaruh yang mereka miliki satu sama lain dalam proses politik. John Mearsheimer sudah menjelaskan kepada kita tentang lobby Israel dan sebagainya. Maksud saya bukan hanya lobby ini yang berpengaruh, tetapi seluruh sistem lobby itu sendiri, yang juga memberi ruang bagi kompleks industri militer, kompleks kesehatan, dan seterusnya. Dan itu, bersama dengan elit transatlantik yang sangat akrab dan hampir secara harfiah tidur satu ranjang, jika kita melihat apa yang kita pelajari dari berkas Epstein, bukan? Lapisan tertinggi semuanya saling berbaur. Lihat berkasnya, lihat nama-namanya. Semua orang Eropa ada di sana. Hampir tidak ada nama Jepang, hampir tidak ada nama Tiongkok. Hampir tidak ada nama Afrika dari orang-orang yang benar-benar berasal dari benua Afrika. Ini itu with actually transatlantic, yang bergrace dan kembroth inductions maskan. Jadi, tidak sini ada person nam nung kesel. Brent Ray, tough it steady just bersama. This is just really hard to wrap our heads around, I believe. No, it's very disappointing. Yes, democracy. Tidak, ini sangat mengecewakan. Ya, demokrasi telah dibajak. Amerika telah dibajak. Saya warga negara AS, saya kembali ke Amerika. Seperti yang saya katakan, negara itu hanyalah bayangan dari apa yang dulu ada 20 tahun lalu ketika saya masih muda. Negara ini telah dibajak oleh para elit global. Dan kamu tahu, saya pernah bercanda mengatakan bahwa Vladimir Lenin datang kepada saya dalam mimpi dan berkata, "Ingat apa yang aku ajarkan di sekolah. Dunia kapitalis, para elit keuangan dan industri akan bersatu. Akan muncul perusahaan nasional yang menaruh pemerintah mereka di dalam saku, dan mereka akan mulai berjuang untuk sumber daya dan koloni.
they're going to start fighting for the distribution of resources and colonies. Of course, this is not exactly what he said 120 years ago. Tentu saja, ini bukan persis seperti yang dia katakan 120 tahun lalu, tapi cukup mendekati. Pembentukan para elit yang memiliki kepentingan sendiri, keuntungan, menguasai seluruh dunia, dan mengendalikan pemerintahan. Itulah yang saya maksud dengan akhir dari demokrasi. Tampaknya kelompok pelobi, para donor, kelompok berkepentingan pribadi, dan saya tidak hanya bermaksud lobi Israel. Ada banyak lobi lainnya, memiliki kekuatan yang lebih besar untuk memengaruhi pemerintah AS dibandingkan para pemilih AS, atau ribuan anak laki-laki dan perempuan, pria dan wanita, yang seharusnya mati demi orang-orang ini. Lalu waktu akan berlalu, dan orang-orang seperti Hillary Clinton dan Barack Obama akan mengatakan bahwa perang di Irak adalah sebuah kesalahan. Baiklah, kembalikan 5.000 orang yang tewas karenanya, dan ratusan ribu warga Irak. Bisakah kamu melakukannya? Masuklah ke penjara. Tunjukkan saja bahwa kamu benar-benar mau bertanggung jawab. Ya, kamu telah membunuh semua orang itu. Bertanggung jawablah atas keputusanmu. Tapi mereka tidak akan melakukannya. Mereka akan berkata, saya diberi informasi yang salah. Saya baru saja menonton sebuah dokumenter tentang perang Irak. Cukup luar biasa bagaimana para pengambil keputusan menekan beberapa orang di CIA untuk menghasilkan bukti yang mereka butuhkan. Dan bagaimana Menteri Pertahanan AS berkata, saya butuh referensi, saya butuh bukti. Dan alih-alih itu, mereka berkata kepadanya, percayalah pada kata-kata kami, Ja. And instead of that, they told him, just take our word for it. And that's when they fabricated these pictures of secret. Dan saat itulah mereka memalsukan foto-foto laboratorium rahasia dan pesawat yang menyemprotkan antraks yang sebenarnya tidak pernah ada. Rekaman itu diambil bertahun-tahun sebelumnya. Dan hal terkenal itu, Dengya, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa Inggris. Benda kecil itu, tahu kan? Ya, tabung kecil berisi antraks yang dia goyang-goyangkan. Itu cukup memalukan. Konsekuensinya sangat besar, dan orang-orang yang membuat keputusan seperti itu tampaknya berpikir tidak apa-apa melakukan kesalahan seperti itu. Jika aku membuat kesalahan, dan semoga tidak, salah satu muridku terluka, aku akan digugat. Itu akan menjadi proses hukum yang panjang, dan akan berakhir buruk bagiku. Tapi, ketika kamu membunuh ratusan ribu orang, kamu bisa begitu saja pergi tanpa konsekuensi. Itu cukup menyedihkan. You can just walk away. It's pretty sad. Maksud saya, inilah mesin pemerintahan, bukan? Inilah yang memungkinkanmu melakukan semua ini sejak awal, karena kamu tahu tidak akan menghadapi konsekuensi negatif apapun. Tapi kamu tahu, hal lainnya adalah, kita sudah terlalu lama berpikir dalam kerangka nasional. Sekarang kita menemukan bahwa ada banyak hal yang omong-omong membenarkan para konstruktivis yang mengatakan, lihat, yang penting itu gagasan, bukan? Ini sebenarnya bukan hanya soal demokrasi, bukan hanya kekuasaan mentah, tapi fakta bahwa memiliki, misal ideologi kapitalis yang menegaskan kekuasaan dan sistem memperkuatnya. Lalu ada juga yang lain, kaum evangelis, para fanatik agama, ini sebenarnya mewujudkan mewujud kiamat. Dan bahwa mereka memiliki pengaruh yang cukup besar, dan bahwa mereka sebenarnya mengarahkan tindakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Lalu struktur yang dibangun di sekitar model semacam ini, cita-cita kami, Barat yang liberal, menyeret semua orang lain untuk ikut serta. Dan kanselir Jerman berdiri atau duduk di samping Presiden AS sambil berkata, tidak, kami bersama Anda dalam perang agresi. Dan Inggris ikut, Prancis ikut, dan sekarang semua orang di media massa kita, makhluk buruk rupa itu, pada dasarnya berusaha memutihkan perang agresi yang terang-terangan ini, bukan? Maksud saya, tidak ada hal lain. Perang Rusia melawan Ukraina tampak kecil dibandingkan dengan apa yang kini menjadi perang Iran. Tapi mereka masih berhasil, entah bagaimana, menghiasinya agar tampak lebih baik. Cukup menarik, bukan? Ya, benar. Dan masalahnya adalah, ketika kamu melanggar aturan, kamu tahu bahwa orang lain juga akan melanggar aturan. Itulah yang dikatakan Bernie Sanders ketika ada diskusi tentang Irak 20 tahun yang lalu. Dia berkata, jika kita melakukan ini, maka negara lain akan mengikuti. Ketika kamu mengebom Yugoslavia dan melewati Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun, ya, ada alasan untuk campur tangan, ada pembersihan etnis,
pembunuhan barbar, Srebrenica dan Gorazde. Itu mengerikan, dan komunitas internasional harus terlibat. Tapi ketika kamu melakukannya dengan cara seperti ini, dengan melewati PBB, kamu menciptakan preseden bahwa PBB tidak lagi relevan, bahwa kamu bisa menggunakan kekuatan secara sepihak. Lalu kamu melakukannya di Libya, lalu kamu melakukannya di Irak. Lalu kamu melakukannya di Afghanistan. Kemudian kamu memulai musim semi Arab. Lalu negara-negara lain akan berkata, oh baiklah, kami juga akan melakukan hal yang sama. Karena, seperti yang kamu tahu, jalan menuju Perang Dunia Man terbentuk. Seperti yang kamu ketahui, oleh krisis Maroko, intervensi Italia di Libya, dan Perang Balkan. Karena komunitas dunia seolah-olah melihat sekeliling dan berkata, oh, tampaknya tidak apa-apa saling menyerang, karena itu sedang terjadi sekarang. Jadi hal itu membuka jalan menuju Perang Dunia Mer. Dan dengan cara yang sama, intervensi Jepang di Manchuria, Perang Soviet Finlandia, Perang agresi Italia melawan Abyssinia, Ethiopia, dan perebutan Sudetenland oleh Jerman membuka jalan menuju Perang Dunia II. Karena sekali lagi, hal itu menunjukkan bahwa Liga Bangsa-Bangsa tidak relevan. Tidak ada supremasi hukum. Tapi sekarang, saya rasa kita belum pernah memiliki seorang pemimpin negara demokratis yang secara terbuka mengatakan bahwa hukum internasional sudah tidak ada lagi. Saya rasa kita belum pernah mengalami hal itu. Saya mencoba mengingat, apakah kita pernah memiliki seorang presiden AS atau orang-orang di sekitarnya yang secara terbuka berkata, siapa yang peduli dengan hukum internasional? Itu tidak ada. Ini hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang benar. Faktanya, ini persis seperti kutipan dari Perdana Menteri Baldwin, Perdana Menteri Inggris, ketika ia berkata dalam sebuah pidato, kita tidak bisa menyetujui sistem dunia di mana kekuatan menentukan kebenaran. Dan sekarang, pemimpin Amerika Serikat mengumumkan hal ini sebagai prinsip kebijakan luar negerinya. Sangat. Tidak, kamu benar. Kita tidak pernah berada dalam situasi di mana seorang presiden AS atau pemimpin negara demokratis manapun benar-benar akan mengatakannya dengan kata-kata seperti itu. Mereka akan melakukannya, tapi mereka selalu berusaha menutupi dengan dalih hukum internasional. Benar, kan? Bahkan dalam Perang Irak, alasan dia mengangkat botol kecil itu di Dewan Keamanan adalah karena mereka sedang membangun dasar hukum internasional untuk perang preemptif atau preventif. Dan kamu tahu, seluruh kisah tahun 2003 itu sebenarnya memicu di bidang kita diskusi sepanjang tahun tentang teori perang yang adil, bukan? Itu adalah kebangkitan kembali teori perang. Yang maksud saya, tidak ada hal seperti itu yang terjadi sekarang, karena mereka tidak berusaha melakukan hal itu. Mereka berpendapat bahwa hal itu tidak berlaku. Dan bahkan orang Jerman saat ini, kalau kamu menonton TV Jerman, itu mengerikan. Armin Laschet, salah satu tokoh utama di CDU, benar-benar mengatakan sesuatu seperti, Iran tidak bisa bersembunyi di balik hukum internasional. Memberitahukan pelanggar hukum internasional sepanjang makro. Ini sekarang mereka tidak bersembunyi di baliknya. Itu tidak selaku bagi Maroko, mereka sudah melakukannya sebelumnya. Rath ever, som juptig jupkun Emma Ambroth. Israel yum thibtib lack money emtib oryu, itu thieving on to leave the year. Just because they broke the law. Emang antri suto. Adat si. I'm not saying that's true. Saya tidak mengatakan hal itu berlaku untuk Iran. Tetapi bahkan jika tuduhan itu benar, analoginya tetap tidak akan berlaku. Karena jelas bahwa hukum itu berlaku secara universal atau tidak sama sekali. Dan sekarang mereka berpendapat bahwa hukum itu tidak berlaku secara universal. Tidak. Itulah tepatnya analogi yang saya gunakan. Bahwa kamu tidak bisa berkata, saya melanggar hukum karena orang lain melanggar hukum. Karena itu akan menyebabkan eskalasi besar, dan itu bisa berujung pada perang dunia. Lalu negara-negara lain akan melakukan hal yang sama. Kita sedang membicarakan teori perang yang adil. Kamu tahu, saya menyukai sejarah. Sungguh luar biasa bahwa tradisi ini sudah ada sejak abad pertengahan. Kita miliki tradisi yang dimulai sejak saat itu. Proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan.
tidak membunuh warga sipil, memiliki tujuan perang yang jelas, dan mengupayakan semua cara damai sebelum beralih ke kekerasan. Peaceful means before resorting to violence. And then another thing I looked up before talking to you today. Dan satu hal lagi yang saya cari tahu sebelum berbicara dengan Anda hari ini, seluruh hal tentang ancaman yang akan segera terjadi, itu tidak benar. Jika Anda melihat presiden internasional yang digunakan untuk gagasan tentang ancaman yang akan segera terjadi, itu adalah insiden dengan kapal Caroline, Presiden Caroline. Inggris, saya rasa, menyita kapal Amerika karena mereka mengira kapal itu akan menyerang mereka. Dan Menteri Luar Negeri AS, Webster, mengatakan bahwa agar semutus diakui sebagai ancaman tak terjadi, Anda harus menunjukkan bahwa Amerika memilih waktu untuk membangun pilihan lain. You had no time to consider any other option. The threat was really imminent, and you had no other. Ancaman itu harus benar-benar segera terjadi, tanpa cara lain untuk mencegahnya. Aku baru saja mencari kutipan pastinya, nanti aku ingat. Intinya, itu harus menjadi bahaya yang jelas dan nyata. Itu sedang terjadi saat ini, dan kamu tidak punya waktu untuk mempertimbangkan pilihan lain. Tidak ada cara lain untuk menanganinya. Namun, negosiasi masih berlangsung. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu tidak bisa membuat argumen seperti itu. Jika kamu ingin hidup di dunia tanpa hukum, maka hapus saja kepahitan di Jepang. Dan lihat, bagaimana rasanya. Lihat yang harus kamu setuling terjadi. You're going to have to fend for yourself. Absolutely, and just for the IR. Tentu saja. Dan kamu tahu, bagi para penggemar hukum internasional, di antara para pendengar kita, dalam teori perang yang adil ada perbedaan antara perang preemptif dan perang preventif. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah perang preemptif. Karena itu berarti pihak lawan pada dasarnya sudah membidikkan senjatanya ke arahmu, hanya saja belum menarik pelatuknya. Senjatanya sudah diarahkan dan siap digunakan, seperti yang akan dikatakan oleh Presiden AS, bukan? Hanya dalam keadaan seperti itu, kamu bisa membangun argumen untuk serangan preemptif. Semua yang lain dianggap sebagai preventif. Dan serangan preventif, bahkan menurut standar teori perang yang adil di abad pertengahan, tidak dapat diterima. Saya memiliki kutipan. Kebutuhan untuk membela diri yang bersifat seketika luar biasa, tidak memberi pilihan cara, dan tidak memberi waktu untuk berpikir. Itu berasal dari presiden abad ke-19. Dan itu agak mirip dengan hukum pembelaan diri di banyak negara. Saya bukan pengacara, tetapi prinsipnya serupa. Ketika seseorang masuk ke rumah Anda, kecuali Anda tinggal di Texas, Anda tidak bisa begitu saja menembak mereka. Anda harus menunjukkan bahwa Anda telah berusaha menjauh dari situasi tersebut, atau menyelesaikannya dengan cara lain, dan bahwa ada bahaya nyata dan langsung terhadap hidup Anda. Baru mungkin Anda bisa berargumen bahwa itu adalah pembelaan diri. Jadi ini jelas merupakan penafsiran yang sangat jauh. Lembaga dan prinsip internasional telah dikompromikan. Seluruh lembaga negosiasi telah dikompromikan. The whole institution of negotiations is compromised. How will Iran now negotiate and what guarantee? Bagaimana Iran akan bernegosiasi sekarang? Dan jaminan apa yang dimilikinya bahwa dalam 6 bulan tidak akan ada serangan lain? Ini mengarah ke jalur Gaza, skenario Gaza, atau mungkin skenario Houthi, karena ini tidak akan menjadi seperti Suriah atau Libya. Arah situasinya ke sana. Semoga kita tidak akan melihat lebih banyak kehancuran atau lebih banyak korban jiwa, baik sipil maupun militer. Dan semoga, dalam beberapa minggu ke depan, negara-negara tersebut dapat menghubungi beberapa negara perantara. Mungkin seorang mediator akan turun tangan dan memungkinkan menjaga muka, serta keluar dari situasi ini, di mana AS akan mengklaim kemenangan karena telah menghantam Iran, dan Iran akan mengkemenangan karena mereka tidak menyerah. And the Iranians will claim that they won because they didn't give in. So maybe something like this can be negotiated. Jadi mungkin sesuatu seperti ini bisa dinegosiasikan. Tapi ini adalah masalah besar. Dan akar dari masalah ini ada pada pertengahan tahun 1990-an. Ketika para pemimpin dunia memutuskan untuk meninggalkan gagasan tentang keamanan kolektif. Meninggalkan kebijaksanaan berabad-abad dari pemikiran internasional. Satu-satunya cara untuk menjadi aman adalah dengan bekerja sama dengan semua pihak lain
dan mempertimbangkan kepentingan semua orang. Hanya dengan cara itulah hal ini bisa dilakukan. Dan satu-satunya contoh yang berhasil adalah konser Eropa yang berfungsi selama 40 tahun tepat untuk tujuan itu. Namun pada pertengahan tahun 1990-an, dibuatlah keputusan. Kita tahu apa, abaikan saja Rusia. Kita akan melakukan apa yang kita mau. Dan disitulah masalah muncul. Karena ketika ada tindakan di satu sisi, akan ada reaksi di sisi lain. Ketika kamu membangun aliansi di satu pihak, kamu akan menghadapi aliansi tandingan di pihak lain. Ketika kamu mulai campur tangan dan mengganti pemerintahan di wilayahmu sendiri, negara lain juga akan melakukan hal yang sama, ikut campur dan mengganti pemerintahan di pihak seberang. Itulah hukum eskalasi, hukum aksi, dan reaksi, hukum dilema keamanan. Kami sudah membahas semuanya. Kadang aku merasa seharusnya aku minta uang kuliahku dikembalikan. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku mengajar hubungan internasional. Kamu juga pengajar HI, kan? Apa gunanya kalau para pengambil keputusan sama sekali tidak paham bagaimana hubungan internasional bekerja? Atau apa prinsip dasarnya? Mungkin kita berdua sebaiknya merancang aplikasi yang bisa membuat orang terlihat menarik di TikTok. Kita pasti akan menghasilkan lebih banyak uang. For people to look sexy on TikTok will make more money. No, the thing is, Tidak, tidak. Kamu tahu, masalahnya adalah kanker membunuh pasien, entah dokter memahaminya atau tidak, kan? Maksudku, merasa frustrasi karena kanker menang, bukan alasan untuk berhenti mencoba memahami bagaimana cara kerjanya. Memang menyedihkan, tapi ini bukan akhir zaman. Maksudku, kita hanyalah satu lagi generasi dari orang-orang yang selama ratusan, kalau bukan ribuan, tahun telah mencoba memahami mengapa perang sialan terus membunuh begitu banyak orang. Dan tetap saja, setelah ribuan tahun, kita belum berhasil memperbaiki sistemnya. Kita belum sampai di titik akhir. Kita masih berada di tengah jalan. Itu poin yang bagus. Masalahnya, menurutku yang telah kita capai sebagai spesies adalah kita entah bagaimana berhasil mengelola kekerasan, bahkan kekerasan massal, pada tingkat negara bangsa. even mass violence on the nation state level. I mean on the smaller unit level, right? And Maksud saya, pada tingkat unit yang lebih kecil. Benar. Dan saya sudah mengatakan itu di episode lain. Tetapi dibutuhkan sesuatu yang luar biasa untuk muncul dengan gagasan tentang pemisahan kekuasaan, tentang sistem saling mengawasi dan menyeimbangkan, tentang suatu tatanan di mana kekuasaan pusat dikendalikan sedemikian rupa sehingga menjaga stabilitas masyarakat. Jika kita melihat deskripsi tentang Inggris 400 tahun yang lalu, atau Eropa, atau bahkan tempat lain, kehidupan saat itu cukup brutal dan sangat singkat. Jadi kita berhasil mengatasinya, dan kita melakukannya dengan cukup baik, dan pada tingkat itu kita kurang lebih sudah cukup baik. Namun ketika berbicara pada tingkat makro, kita masih berada dalam keadaan anarki. Kita tidak memiliki sistem internasional yang benar-benar layak. Maksud saya, Zaga step 18 at step 2 is the how to make doing. Nang do I thought that swarp tat be do with. It's time insurrection is human when we so gorth. Is to create a global policeman. Yes, Yayasan Polisi Dunia dari hasil kekuatan besar. agree. Compare that to the idea of separation. Bandingkan itu dengan gagasan pemisahan kekuasaan, lembaga peradilan, dan sebagainya. Sebuah sistem pengelolaan populasi yang rumit. Lalu kita hanya muncul dengan ide, mari buat sebuah klub dan tekan ke bawah. Itu saja belum cukup baik. It's just not good enough yet. You're raising some amazing points. With your permission, Kamu mengemukakan beberapa poin yang luar biasa. Dengan izinmu, aku akan mengambil beberapa menit saja. Pertama-tama, konsep polisi dunia. Itu ide yang hebat, kecuali tidak berhasil ketika kekuatan besar saling tidak sependapat, seperti di PBB, atau ketika mereka tidak memiliki kemauan untuk berperang, seperti Liga Bangsa-Bangsa. Kamu menyinggung soal politik domestik internal. Jika kamu melihat Inggris, aku bukan ahli sejarah Inggris, meskipun aku menyukainya. Aku pikir negara Hayes ang berbeza, evakuasi pasinya, sekesusastrannya, dan sebagainya. Tapi seluruh evolusi sistem politik Inggris. Tidak ada tiranis. of the British political system, no tyranny. There will be no tyranny. We're going to create a balance. Tidak akan ada tirani. Kita akan menciptakan keseimbangan terhadap kekuasaan raja, dari Magna Carta hingga ketentuan Oxford hingga revolusi gemilang, dan seterusnya. Gagasannya adalah keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Tidak ada tirani.
Tidak ada dominasi satu kekuasaan, keseimbangan. Tapi lihat apa yang terjadi di tingkat internasional. Ini tirani dari kekuatan hegemon di panggung internasional. Jadi ini benar-benar kebalikan dari apa yang dilakukan di dalam negeri. Sekarang pengaitan dunia yang dibicarakan oleh apa alasan perang itu? Intervensi, perang agama. Apa yang harus kita lakukan? Intervention, religious wars. What do? We establish sovereign states, no intervention in theory. Kita membentuk negara-negara berdaulat tanpa intervensi. Secara teori tentu saja, hal itu terjadi lagi. Jadi kita memiliki negara-negara berdaulat, teritorialitas, kemerdekaan, otonomi, dan seharusnya seperti yang kita tahu, hal itu mencegah perang. Tidak, hal itu terjadi lagi. Lalu kita memiliki perjanjian Utrecht, keseimbangan. Yang penting adalah menjaga keseimbangan Eropa, bukan? Tahun 2019, at Conservandum in Europa Equilibrium, kita harus mempertahankan keseimbangan di Eropa. Tidak berhasil. Kita mengalami perang Napoleon tahun 1819. Apa alasan terjadinya perang? Revolusi. Apa yang kita lakukan? Aliansi suci, menekan revolusi. Jangan biarkan menyebar. Austria masuk ke Italia. Austria walks into, Italy, Russia walks into Hungary, in Piedmont. Rusia masuk ke Hungaria. Di Piedmont, di Napoli, revolusi ditekan. Kita memiliki konser Eropa. Gagasannya adalah bahwa keseimbangan kekuasaan dapat dikelola secara rasional, sehingga tidak ada satu negara pun yang menjadi terlalu kuat, karena hal itu akan merugikan negara lain, dan pada akhirnya juga akan merugikan negara tersebut sendiri. Jadi, selama 40 tahun, ada semacam pengelolaan yang hampir matematis terhadap keseimbangan kekuasaan di Eropa, hingga Perang Crimea, hingga penyatuan Jerman dan Italia. Lalu terjadilah Perang Dunia I, dan kemudian muncul rumusnya. Apa penyebab Perang Dunia I? Perjanjian rahasia, perang keseimbangan kekuasaan, aliansi yang saling mengikat. Apa yang dilakukan? Kita semua berkata, tidak pada perang keseimbangan kekuasaan. Kita akan mengandalkan kekuatan opini publik, serta pada apa yang bermoral dan etis. Lalu Edward Carr mengejek hal itu. Kemudian Liga Bangsa-Bangsa runtuh. Jadi setiap kali kita mencoba membangun sesuatu, ini kamu tahu, sangat menyedihkan, karena kamu menyebutkannya saat wawancara pertama kita. Proses Helsinki, pertengahan tahun 70-an, konferensi tentang keamanan dan kerjasama di Eropa. Aku merasa seperti menjalani hidupku secara terbalik, seolah seseorang menekan tombol mundur di remote controlku. Hidupku berjalan mundur di pertengahan tahun 70-an. Lihatlah masyarakat pada pertengahan tahun 70-an, bukan awal 80-an, tapi pertengahan 80-an. Pengendalian senjata, keseimbangan, nilai-nilai Eropa bersama, pemikiran baru. Inilah yang menjadi dasar bagi konstruktivisme. Dan lihat apa yang terjadi. This would be the case for constructivism, and look what happened. I'm glad you mentioned constructivism, by the way. I'll mention my book, etc. Saya senang kamu menyebutkan konstruktivisme, omong-omong. Saya akan menyebutkan buku saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pada pertengahan tahun 70-an, kami sudah tahu hal ini. Kami memulai proses Helsinki. Kami mulai membicarakan tentang sistem keamanan Eropa yang bersifat bersama. Dan kemudian, hal itu pun ditinggalkan lagi dan lagi. Kamu tahu, kamu menyebutkan konstruktivisme, bukan? Apa yang dikatakan para konstruktivis, bagi mereka yang tertarik, cara kamu memandang dunia akan mengubah dunia. Jika kamu memandang anarki, bukan sebagai sesuatu yang mengarah pada kerasan, tetapi sebagai sesuatu yang memberi kesempatan untuk bekerja sama, kamu bisa mengubah dunia dengan memikirkannya secara berbeda. Apa yang baru saja kita lihat sekarang menunjukkan hal yang sebaliknya. Ketika kamu memiliki distribusi kekuasaan tertentu, itu teori saya. Saya masih harus membuktikannya. Ketika ada distribusi kekuasaan tertentu dan satu negara menjadi begitu kuat hingga dapat melakukan apapun yang diinginkannya, jenis orang tertentu dan pandangan tertentu tentang dunia mulai mendominasi. Kalau kita bisa melakukan apapun yang kita mau, maka saya punya banyak ide. Kita akan mengganti pemerintahan, kita akan ikut campur, kita akan melakukan intervensi di wilayah ini dan wilayah lainnya. Jenis orang seperti ini, situasi tersebut, memberi mereka kesempatan untuk berkuasa. Kita sudah pernah menyebutkan hal ini sebelumnya. Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut. Amerika Serikat tidak berperilaku seperti itu pada masa. Di beberapa wilayah memang iya, tapi tidak secara global. Amerika Serikat bersuara,
Mereka mengecam agresi Soviet di Afghanistan. Ingat, mereka bahkan memboikot Olimpiade di Moskow. Remember, they even boycotted the Olympic Games in Moscow. Saya akan berpapat bahwa masih tekan bro skits liberal ball. Yes, there is. Ya, Karena saya pernah berdiskusi dengan David Gibbs yang mengatakan, lihat, orang Amerika membuat invasi Soviet ke Afghanistan hampir tak terelakkan. Hal ini benar-benar merupakan bagian dari cara mereka memancing Soviet untuk melakukan invasi. Well, yes. ya benar. Ya, Brzezinski mengatakan itu. Dia mengakuinya dalam wawancaranya. Mereka bertanya padanya, bagaimana dengan puluhan ribu warga Afghanistan yang tewas? Dan dia menjawab, apa maksudmu? Kami mengakhiri perang dingin, bukankah itu sepadan? Dia mengatakan bahwa adalah jebakan yang dipasang untuk Uni Soviet. That was set for the Soviet Union. Of course. Benar. Jadi, dalam arti tertentu, sistem Amerika Serikat tidak pernah berperilaku berbeda, atau setidaknya tidak setelah Perang Dunia Kedua. Karena sebelum Perang Dunia Kedua, ada pandangan bahwa mereka tidak boleh terlibat di Eropa. Benar. Bahkan dalam Perang Dunia Pertama, mereka ikut serta, tetapi kemudian menarik diri lagi. Jadi, tidak ada perubahan besar sejak tahun 45, tetapi sistemnya, terutama yang dibangun dengan semua lembaga keamanan, yang legitimate SOSS, yang neutral CIA. Tuan bertembak, Ukumom karawar disawa carry dari kita, dan itu hidup psikopat, dan nanti berfirmisuaf nyusup kristit. How they can manage to infiltrate the system, and we haven't accounted really for the Dan kita belum benar-benar memperhitungkan gagasan tentang negara di dalam negara, CIA dan sebagainya, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat diaudit, kotak hitam yang tidak kita pahami. Satu-satunya hal yang bisa kita yakini adalah bahwa mereka memiliki kendali yang sangat-sangat kuat. Dan jika sebagian dari kalangan elit tidak ikut bermain, maka ya, Anda akan menjadi seperti Martin Luther King, Malcolm X, John F. Kennedy, atau RFK dalam hal ini. Begitulah jenis semua story dunia senori. Iskatharap memilih tuke tang tepat memperhitungkan hang itu, atau strategi roh tergumpul. and the strategy to deal with this. Yes, it's like Bolsheviks condemning Ya, ya. imperialist war. Itu seperti kaum Bolshevik yang mengutuk perang imperialis di seluruh dunia. Lalu mereka memulai perang mereka sendiri. Itu sifat manusia. Itulah sifat manusia dan masyarakat kita. Tidak ada rumus yang ideal. Dan kamu benar, aku masih punya sedikit sentuhan liberal itu. Aku tidak ingin kehilangan keyakinanku pada dunia liberal, pada Amerika Serikat, pada Barat. Tapi sayangnya, kenyataan menamparku setiap hari, termasuk secara pribadi, membuat Amerika ni arangi, itu bat. Ketika pada dasarnya terhadap sanksi dan mencerdas sanksi pun yang mencoba mengkritiknya. Dan rasa salah soal. Jadi ini lelukon. Aku menjadi korban dari idealku sendiri. It's a joke. I became a victim of my own ideals. It's so funny. Ini lucu sekali. Ya, lucu dengan cara yang sama sekali tidak lucu. Sebenarnya ini sangat menyedihkan, tapi kamu tahu, pada akhirnya kita semua, tidak, maksudku, kita adalah korban dari tindakan kita sendiri atau dari sistem kita sendiri. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Rasanya seperti berapa banyak orang yang merasakan frustrasi ini. Kita tidak menginginkan ini, dan kita hidup di Barat atau entah di mana kan. Sebagian besar dari audiensku berada di Amerika Serikat. A large part of my audience is in the United States. We all understand we don't want that it works like this, but it does. Kita semua paham bahwa kita tidak ingin hal ini berjalan seperti ini. Tapi kenyataannya memang begitu. Dan rasanya sangat mengerikan. Itulah yang akan dikatakan teori hubungan internasional. Itu tidak bergantung pada apa yang kamu inginkan. Kalau kamu mau, Pascal, kadang-kadang untuk mencari inspirasi, coba tonton rekaman upacara bersama Kanselir Kohl, upacara penyatuan kembali Jerman, doa besar yang mereka lakukan. Tonton juga pertemuan antara Gorbachev, Reagan, dan Margaret Thatcher. Ya Tuhan, semoga aku tidak salah menyebut namanya. Ya, ampun. Tolong jangan bunuh aku. Lihat ya Tuhan, audiensmu, kalian semua komunis. Penonton rekaman itu. Tonton rekaman ikir. Ampun, ya ampun, si Emin. Oh my God, like fraternity. Alle Menschen würden Brüder, right? This kind of Alle Menschen würden Brüder, bukan? Ada semacam gagasan. Kita semua akan menjadi saudara. Lihat ini, para pemimpin kita saling berbicara,
Mereka meruntuhkan tembok Berlin. Mereka memotong semua rudal itu, menghancurkan senjata kimia, menghancurkan senjata nuklir. Mereka berbicara tentang rumah Eropa yang bersatu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini akhir tahun 80-an. Coba lihat rekamannya. Aku ingin kembali dan hidup di masa mudaku. Karena saat itu, kita jauh lebih rasional. Para pemimpin kita rasional. Mungkin kita hanya kehilangan kebijaksanaan dari Perang Dunia II. Mungkin generasi perang itu sudah tiada. Dan sekarang, kita kembali ke kegilaan ini. World War II is gone and now we're back to this madness. Or Arthur, or we were just young. Atau, Arthur, mungkin kita memang masih muda. Kita hanya mudah tertipu. Karena kau tahu kalau aku tidak salah ingat, Beethoven adalah penggemar berat Napoleon. Dia pikir Napoleon akhirnya membawa rasionalitas ke Eropa serta kesetaraan dan persaudaraan dan sebagainya. Dan suarami semberi semedis kangri kultraya. Ya, 1804. 1804. Selain alaman besteft, that smofumat. Dan biarkan sangat vokal. Suyuke nabisang naugritu. Hal seperti min sampali. Dan mo itat ayang dana things. At the end of the fifth. He did. And we won't be the Remember what last. he did? He renamed his symphony. His third symphony. dia mengganti nama simfoninya. Simfoni ketiganya seharusnya didedikasikan untuk Napoleon. Ketika dia mendengar pada tahun 1804 bahwa Napoleon akan menobatkan dirinya sendiri, dia mencoretnya dan berkata tidak, ini hanya akan menjadi simfoni heroik. Napoleon, anak dari revolusi Prancis, liberté, fraternité, égalité, berubah menjadi kaisar baru. 6 juta orang, Eropa tenggelam dalam darah. Lihatlah makhluk manusia, lihatlah kondisi kita, lihatlah masyarakat kita. Tolong pertua persit senahai. After mendengar seperti itu, Ricky Gervais, Romano Papsi. Like Ricky Gervais. We know nothing about the world. No, but that's the fix that Tidak, we need to tapi apply. perbaikan yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki kebiasaan abadi untuk terus memutarbalikkan segalanya, bukan? Dari kehancuran ke pembangunan, lalu kembali ke kehancuran, lalu kembali lagi ke pembangunan. Kita seolah-olah terjebak dalam lingkaran kekerasan yang mengerikan, hampir seperti lingkaran abadi dalam ajaran Buddha. Dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar darinya. Ada umat Buddha di luar sana. Kalau kalian punya ide, jelas gagasan barat gagal. Kekristenan tidak berhasil ketika berpen kekerasan in internasional. order to approach international violence. No. And sadly, there will be no Tidak, rebound after tidak. nuclear war. Dan sayangnya, tidak akan ada pemulihan setelah perang nuklir. Mungkin Perang Dunia Kedua adalah pelajaran besar terakhir kita, dan kita memahaminya selama beberapa dekade. Tapi sekarang, tampaknya, kita harus mempelajarinya lagi. Sayangnya, perang nuklir, jika itu terjadi, semoga tidak akan memberi kita kesempatan kedua. Kita semua tidak akan pindah ke Amerika Latin dan memakai masker untuk melindungi diri dari zat radioaktif yang turun dari atmosfer. Itu tidak akan menyenangkan. Jadi, ishot step kru terus melewati siklus-siklus ini. So, yes, we seem to go through these cycles. Sadly, we lost the wisdom we own. Sayangnya, kita telah kehilangan kebijaksanaan yang dulu kita miliki dan pelajaran yang kita dapat dari Perang Dunia II. Ingat Presiden Eisenhower? Ia adalah pahlawan perang selama Perang Dunia II, dan dialah yang memperingatkan kita tentang kelompok kepentingan pribadi ini, tentang kompleks industri militer. Ia benar. Dan sayangnya, inilah keadaan kita sekarang. Saya hanya berharap kegilaan ini akan berakhir, dan para pemimpin ini akhirnya akan memahami bahwa tidak ada cara lain untuk menjamin keamanan selain melalui keamanan kolektif, diskusi kolektif. Other than having collective security, collective discussion. It's not the leaders, it's the system. Bukan para pemimpinnya. Ini soal sistemnya. Saya masih yakin ini masalah kompleksitas. 8 miliar orang, kita adalah spesies yang tidak pandai mengelola 8 miliar. Kita tidak mampu, dan akhirnya kita saling membunuh. Kita tidak bisa mengelola kompleksitas dari 8 miliar manusia. Karena pada akhirnya, Donald Trump, dia adalah hasilnya, dia adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Perang ini adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam, dan kita belum benar-benar menemukan cara mengelola hal-hal pada tingkat itu dengan jumlah manusia seboteng yang kita miliki sekarang. On that level of how many Yes. people we are currently. Yeah, well, yes. It's a big crisis. It's a Ya big benar, crisis ini adalah krisis besar. governance.
Ini adalah krisis besar dalam tata kelola pemerintahan. Kita harus meneliti mengapa orang seperti ini bisa berkuasa. Mengapa lembaga-lembaga demokratis gagal membatasi mereka? Karena sebagian dari teori perdamaian demokratis menyatakan bahwa lembaga-lembaga demokratis seharusnya mencegah seorang pemimpin seperti ini untuk menyatakan perang. Namun sebaliknya, Kongres justru menyetujuinya. Kamu melihatnya, bukan? Bagaimana si plani ada menguatkan suara dan marah perang ki? You saw it, right? There were a few days ago, there was a vote and they approved the war. So one more strike against the Democratic Jadi, satu lagi pukulan terhadap teori perdamaian demokratis. Mereka tidak menyetujui perang itu. Mereka menyetujui hak Donald Trump untuk melakukannya, yang merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Maksud saya, kamu sedang menghapus seluruh gagasan tentang pembatasan internal, bukan? Jadi, the constraints internally, right? So, It's a big crisis. It's a big philosophical concern. Ini adalah krisis besar. Krisis besar secara filosofis dan konseptual. Apa yang harus kita lakukan dengan kelompok kepentingan pribadi? Apa yang harus kita lakukan dengan para pelobi? Apa yang harus kita lakukan dengan para donor? Mungkin ada cara untuk mengatur pemilihan umum agar seseorang tidak memerlukan banyak uang untuk mencalonkan diri. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Dengan begitu, ketergantungan pada lobi akan berkurang. Dan lobi adalah masalah besar, kejahatan yang harus diberantas. Wakil rakyat seharusnya bertanggung jawab kepada para pemilihnya, bukan kepada kepentingan pribadi. Hal itu seharusnya dilarang. Ada lebih dari 1.500 firma lobi di Washington, lebih dari 1.500. Ini bukan demokrasi. Ini adalah kekuasaan uang. Ini adalah kekuasaan para oligarki. This is the rule of money. This is the rule of oligarchs. good, my friends. It's again another one of these. Baik teman-teman, ini adalah salah satu momen menyedihkan lainnya, ketika kita harus mengakui bahwa kita tidak tahu bagaimana harus melanjutkan, bagaimana harus bergerak maju, dan bahwa kita semua yang telah belajar selama bertahun-tahun tetap berakhir di perahu yang sama. Kebingungan oleh kekerasan yang masih bisa dilancarkan oleh sistem kita terhadap orang lain. Arthur, orang-orang ingin mengikuti Anda dan membaca lebih banyak analisis serta pemikiran Anda. Malit every story. Of your analysis and your thinking, where should they go? If with your permission, I'll send you my Telegram channel. Dengan izinmu, aku akan mengirimkan saluran Telegramku kepadamu. Aku sudah memberitahumu bahwa aku telah menyelesaikan volume pertama bukuku, dan sekarang, aku sedang mengerjakan volume kedua. Aku akan dengan senang hati membagikannya kepada siapapun yang menginginkannya. Itu akan menjadi hadiah dariku. Aku membagikannya kepada murid-muridku di sini, di Armenia, dan di beberapa negara lain bekas Uni Soviet. Aku menemukan penghiburan dalam sejarah. Aku senang membaca sejarah internasional. Karena ketika melihat orang-orang berjuang dengan masalah yang sama, dengan kegilaan yang sama selama berabad-abad, melakukan kesalahan yang sama, dan melihat hasil yang sama, hal itu memberimu rasa keterlepasan. It gives you some sense of detachment. I mean, as human species, we're only what? Maksud saya, sebagai spesies manusia, kita baru, Homo sapiens, berusia sekitar 300.000 tahun. Dan yang pertama, kamu tahu, benar-benar kamu tahu, Lucy dan semua itu, 6 juta tahun. Jadi ini tergolong baru. Apa yang kamu harapkan? Kita perlu berevolusi. Masyarakat kita perlu berevolusi. Sejarah membantu saya menghadapi hal ini dengan lebih tenang. Dan saya benar-benar berharap krisis ini akan terselesaikan. Saya akan mengikuti saluran Telegram saya. Itu ini harus semua. Saya dengan senang hati menjawab pertanyaan mereka. Send them to me right after. Kirimkan saja kepada saya setelah ini. Saya akan di kotak deskripsi di bawah. Arthur Kachikian, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Terima kasih Pascal, dan semangatlah. Colin, cheer up. You too. Kembali ispaded. Bye-bye.